Elshinta News and Talk. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akan melakukan pembangunan hybrid seawall untuk mengantisipasi banjir di Pantura Demak. Nantinya Pemprov Jatak akan berkolaborasi bersama Universitas Diponegoro atau Undip untuk pembangunan ini. Hybrid seawall dinilai ramah lingkungan karena memadukan rekayasa beton ringan dan restorasi ekosistem mangrove untuk menahan abrasi sekaligus memulihkan lingkungan pesisir. Sementara itu, di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga memastikan akan membangun giant seawall sebagai solusi jangka panjang persoalan banjir rob di Pantura, Jawa Tengah. Bagaimana perkembangan implementasi hybrid seawall ini untuk mengantisipasi banjir rob di Pantura Demak? Kami telah terhubung dengan Ketua Tim Pengendalian Banjir dan Rob dari LPPM Universitas Diponegoro, Profesor Denny Nugroho Sugianto, ST, MSI. Elshinta News and Talk. Prof. Denny, ini bagaimana perkembangan implementasi hybrid seawall yang tengah digadang-gadang ini untuk mengantisipasi banjir rob di Pantura Demak? Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat siang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan perkembangan hybrid seawall, saat ini kami bersama dengan tim dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti Pusdataru, kemudian Tata Ruang dan lain sebagainya sedang melakukan kajian mendalam terkait dengan implementasi dari konsep hybrid seawall yang nantinya akan menjadi salah satu solusi untuk pencegahan atau penanggulangan banjir dan rob. Saat ini tim sedang bekerja dan juga sedang melakukan survei di lapangan. Tentunya ini membutuhkan data-data yang tidak sedikit gitu ya, karena lokasi yang akan menjadi concern untuk pembangunan hybrid seawall ini adalah merupakan lokasi yang dulunya merupakan garis pantai, kemudian ada beberapa lokasi yang tentunya saat ini sudah terendam sekitar 1,5 meter, hampir sampai 2 meter, sehingga sudah menjadi lautan. Oleh karena itu harapannya dengan rencana survei yang sudah kita sampaikan bahwa kemungkinan kegiatan implementasi hybrid seawall ini akan dilakukan di awal Oktober gitu ya, karena di bulan Juli ini kita fokuskan ke pertama kaitannya dengan perencanaan desain, kemudian yang kedua kaitannya dengan sosialisasi juga ke masyarakat, serta memerlukan beberapa izin seperti izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, kemudian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut maupun kegiatan yang kaitannya dengan lingkungan seperti UKL, UPL. Insya Allah kita harapkan di bulan Oktober nantinya kegiatan implementasi dari hybrid seawall ini sudah bisa terlaksana. Iya, Prof. Denny, ini terkait dengan hybrid seawall ya. Sebenarnya apa sih keunggulan dari hybrid seawall ini? Jadi keunggulannya tentu jadi aspek yang menjadi penting yang untuk hybrid seawall ini adalah aspek di mana kita ingin menyatukan antara kekuatan fisik ya, dengan menggunakan dinding beton ya, di mana kita akan mengimplementasikan dengan seperti bis-bis beton yang ada di pasaran, sehingga ini mudah, murah dan juga efektif karena masyarakat juga nantinya akan terlibat langsung. Selain itu, konsep kekuatan fisik ini bukan kekuatan fisik yang berat atau yang besar gitu ya, sehingga ini akan sedikit memberikan keuntungan daripada yang mungkin barangkali konsep giant seawall ataupun kegiatan struktur besar lainnya, karena kita tahu sendiri bahwa hybrid seawall ini kenapa kita bisa implementasikan, karena antara kekuatan fisik dan juga antara restorasi ekosistem itu kita padukan. Makanya kita sebut dengan hybrid. Jadi ada kekuatan fisiknya seperti apa, kemudian kelangsungan ekosistemnya juga menjadi salah satu perhatian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, konsep ini memang kami rasa konsep yang paling tepat untuk saat ini dalam jangka waktu pendek, dan juga barangkali nanti juga bisa diimplementasikan dalam jangka waktu yang panjang. Karena kita tahu sendiri bahwa kondisi
geologi di Pantura Jawa, khususnya yang ada di Demak, Semarang dan sekitarnya ini kan seperti kita ketahui ini adalah aluvial, artinya lempung lunak seperti itu, sehingga struktur-struktur yang berat itu justru akan membebani daya dukung dari tanah itu sendiri. Oleh karena itu konsep ini saya kira kok cukup efektif nantinya, karena kita sudah melakukan penelitian ini sejak tahun 2012. Cukup lama berarti ya? Cukup lama, ya, sudah 2012 kita lakukan implementasi hybrid seawall ini di Timbul Sloko. Kebetulan di Timbul Sloko itu ada sekitar 300 meter sebagai pilot project, tapi waktu itu pemerintah belum melirik gitu. Alhamdulillah saat ini sudah mulai melirik dan ini akan diimplementasikan, karena ini yang terbukti dari mulai tahun 2012 sampai sekarang masih ada gitu. Meskipun sangat murah gitu ya, tapi ternyata yang mahal-mahal sudah nggak ada semua, hilang semua gitu, seperti itu. Baik, Prof Denny, ini kan nantinya konsep dari hybrid seawall ini kan akan melibatkan masyarakat juga ya, dan pada bulan ini ya berarti untuk sosialisasi ke masyarakatnya itu. Nah, nantinya dimulai dari bulan ini. Dan nantinya ini akan seperti apa, Prof? Apakah ini nanti para masyarakat akan diberikan edukasi terkait dengan hybrid seawall ini, ataukah mungkin nanti karena akan ada partisipasi dari masyarakat juga ya? Ini nanti akan seperti apa? Betul, yang pertama adalah kita mensosialisasikan bahwa hybrid seawall ini adalah suatu kegiatan yang nanti akan memberikan kemanfaatan atau keuntungan kepada masyarakat dan juga kepada kelestarian lingkungan. Itu yang paling penting. Karena jangan sampai kita membangun justru nantinya akan menimbulkan masalah baru yang kita hindari seperti itu. Kemudian yang kedua, tentunya lokasi yang nanti akan kita pasang itu juga tidak terlepas dari dulu mungkin bekas-bekas dari lahan-lahan masyarakat yang dulu mungkin menjadi pemilik masyarakat yang dikelola, maupun mungkin tambak-tambak yang mungkin saat ini sudah tenggelam dan sudah tidak bisa dimanfaatkan apa-apa lagi. Halo, Prof Denny? Halo? Baik. Kemudian restorasi pantai berjalan dengan Denny, baik. Maaf. Tadi sempat terputus. Tadi untuk poin kedua belum sempat terdengar untuk para pendengar. Mungkin bisa diulangi. Gitu. Iya, yang kedua terkait dengan lokasi. Yang poin kedua. Iya. Poin kedua adalah kaitannya dengan status kepemilikan dari lahan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa dulu yang saat ini garis pantai hilang itu kan dulu mantan ya, bekas-bekas tambak atau bekas-bekas lahan milik masyarakat yang dulu di tahun 70-80 itu mungkin dimanfaatkan, tapi sekarang sudah tenggelam. Di mana tenggelam ini nggak cuma 1 meteran, tapi sudah sampai hampir 2 meter. Artinya lahan ini sudah hilang. Prof Denny? Iya. Sepertinya terputus kembali dengan Prof Denny. Bahwa, halo? Iya, bisa dilanjutkan, Prof? Iya, halo. Ya, jadi status lahan ini menjadi penting untuk kita sampaikan ke masyarakat bahwa lahan yang dulunya hilang akan kita kembalikan lagi menjadi lahan yang bisa menjadi kita restorasi lagi. Sehingga kalau misalnya tiba-tiba masyarakat bertanya nanti, loh itu kan dulu bekas lahan saya, kita perlu sosialisasikan, kita perlu masyarakat, kita berikan edukasi bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk memulihkan kembali ekosistem yang tadinya ada menjadi hilang dan kita kembalikan lagi ke ada. Sehingga masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi. Kemudian yang ketiga, pemberdayaannya. Kami harapkan bahwa ini adalah padat karya masyarakat nantinya seperti itu. Jadi bagaimana masyarakat secara bersama-sama di Demak ini ikut melakukan pembangunan bersama. Karena kita tahu sendiri ketika kita melibatkan masyarakat, tentunya masyarakat juga punya punya tanggung jawab untuk nantinya barangkali bisa merawat, untuk menjaga dan juga untuk melestarikan kaitannya dengan kegiatan yang kita nanti akan lakukan. Seperti itu. Ya, untuk restorasi lahan sendiri ini akan diestimasikan berapa lama? Jadi restorasi lahan ini kita nanti akan ada tahapan yang serentak. Tahapan yang serentak itu seperti ini. Jadi ada 3 pembangunan yang harus dilakukan secara serentak. Yang pertama adalah hybrid seawall itu sendiri untuk melindungi supaya air rob itu tidak masuk ke daratan.
Kemudian yang kedua adalah normalisasi sungai. Ini untuk menjamin bahwa air yang dari laut menuju ke darat, ke hulu, dari muara menuju ke hulu hanya melewati saluran-saluran seperti sungai atau kanal. Kemudian yang ketiga, untuk memastikan bahwa ketika ada debit dari darat yang cukup besar, misalnya pada saat hujan, pada saat banjir dan lain sebagainya, maka kapasitas misalnya air ini yang nggak bisa ditampung atau air ini nantinya akan menggenangi sebagian wilayah yang ada di pantai, maka kita akan buatkan polder sehingga nanti air yang dari hujan dari daratan dari hulu ini sebagian akan kita tampung di dalam polder-polder atau yang nantinya akan kita pompa keluar seperti itu. Jadi konsepnya adalah terintegrasi. Tidak boleh hanya hybrid seawall saja tanpa nanti dilakukan normalisasi sungai, tanpa dilakukan pembuatan cadangan untuk polder atau yang nanti akan bisa menampung air dari hulu seperti itu. Baik, Pak Prof Denny, maaf ini ada pendengar ingin ikut berbincang bersama kami, sudah terhubung dengan Pak Toto di Gunung Pati. Silakan Pak Toto. Halo, selamat siang Mas. Mbak. Iya, selamat siang Pak Toto. Silakan Pak Toto. Ya, izin saya mau tanya, mau konfirmasi aja. Mungkin ini nggak akademis ya. Siapa Pak Denny? Saya itu pernah dengar dari orang-orang tua. Kalau kabarnya itu nanti Semarang di Pantura sampai Demak, Kudus, Pati, Muria itu nanti mitosnya mau tenggelam. Itu gimana itu mitos itu? Kan sekarang sudah mulai kelihatan bahwa air terus naik. Terus kalau ada hybrid seawall, nah ini agak akademis sedikit. Ada hybrid seawall itu kan nanti dalam rangka untuk menahan laju air laut, tapi di sisi lain perubahan iklim atau climate change itu pasti akan datang itu Pak. Nah itu gimana itu nanti? Apakah hybrid seawall ini benar-benar bisa menahan posisi itu Pak? Atau gimana Pak? Ya itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto. Silakan bisa langsung ditanggapi Prof Denny. Mohon maaf, apakah bisa diulang ya pertanyaannya? Iya. Tadi sempat terpental. Baik. Pak Toto tadi menanyakan terkait dengan beritanya, ini terkait dengan di Pantura, Semarang, Demak, Kudus, Pati sampai Muara ini akan tenggelam nantinya. Dan jika nanti ada hybrid seawall, apakah kemudian ini akan bisa berperan dalam mengantisipasi kemungkinan tersebut? Ya, terima kasih. Ya, salah satu fungsi dari hybrid seawall ini adalah kita ingin menjadikan pantai itu kembali ada. Artinya kita berharap, karena ini sudah terbukti ya, saya sudah melakukan ini 2012 di Semarang dan juga di Demak, itu di depan hybrid seawall ini muncul kembali daratan baru atau disebut dengan pantai-pantai baru. Sehingga harapannya dengan tadinya adanya pantai-pantai baru ini, maka air laut itu tidak akan bisa masuk lagi ke darat atau menggenangi daratan seperti itu. Sehingga ini upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya Pantura Jawa ini tenggelam. Memang sudah diperkirakan ya atau diprediksikan oleh beberapa peneliti bahwa nanti Pantura ini pasti akan mengalami penenggelaman dan lain sebagainya. Bahkan saya juga sudah mensimulasikan selama 100 tahun yang akan datang itu kalau tidak dilakukan apa-apa, kalau kita diam saja, itu Pantura sebagian besar akan kembali tenggelam atau terendam seperti itu. Bahkan ada kekhawatiran juga nanti muncul di Selat Muria. Jadi dulu kan Muria itu, Gunung Muria itu ada Selat Muria yang ada di Kudus dan lain sebagainya. Itu akan muncul kembali. Itu akan terjadi jika kita tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu saya sangat senang sekali ini pemerintah bersama dengan perguruan tinggi, dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Universitas Diponegoro saling memberikan sumbangsih gitu ya. Kita punya ilmu pengetahuan teknologi dan juga implementasinya, sedangkan pemerintah mempunyai regulasi, kebijakan dan juga pendanaannya, kita kawinkan bersama sehingga nantinya ini menjadi solusi yang komprehensif. Jadi peran kerjasama pentahelik ini menjadi penting karena seperti yang sekarang ini Radio El Sinta itu menjadi salah satu peran yang cukup bagus gitu ya, sangat strategis karena tanpa ada media kita juga masyarakat juga nggak akan tahu apa yang sudah diprogramkan pemerintah, apa yang sudah kami lakukan di perguruan tinggi, kaitannya seperti itu.
Iya. Prof Denny, ini kan terkait dengan hybrid seawall ini kan gabungan ya dari tanggul laut yang berbahan struktur keras dengan seperti restorasi mangrove. Apakah kemudian konsep ini juga selain yang tadi memiliki keunggulan, ini juga ada dampaknya yang harus kita antisipasi ke depannya? Ya, secara overall dampak yang ditimbulkannya relatif kalau saya bilang tidak ada. Karena justru ini akan menjadi, kenapa ini saya berani bilang tidak ada, karena kita menggunakan suatu konsep di mana keseimbangan pantai, keseimbangan pesisir itu kita perhatikan. Jadi biasanya pembangunan yang tidak sustainable atau pembangunan yang tidak mengedepankan kaidah-kaidahnya dengan keseimbangan ekosistem dan juga keseimbangan lingkungan, ini biasanya kita bangun di sini maka akan di lokasi lain akan terdampak atau terpengaruh. Insya Allah kalau yang hybrid seawall ini tidak, karena kita membangun konsepnya adalah tadi itu ketahanan fisik dan pemulihan ekosistem, dalam hal ini ekosistem mangrove. Berarti tidak sama sekali berdampak mungkin bagi para pekerja seperti misalnya nelayan ataupun masyarakat lokal di sekitar ya Pak ya? Insya Allah, karena kita justru akan memberikan akses kepada nelayan. Kalau konsep-konsep yang struktur besar itu ya, itu kan justru akan mempengaruhi mobilisasi dari nelayan. Tapi kalau yang hybrid seawall ini kita fungsinya hanya mengembalikan dulu pantainya ada, hilang, kemudian kita kembalikan lagi ke pantai ada. Jadi fungsi aslinya yang kita kembalikan. Jadi masyarakat nelayan tetap bisa melakukan suatu aktivitas melaut, kemudian menggunakan kapal, perahu, sebagaimana seperti yang dulu mereka pernah jaya di masanya seperti itu. Kita ingin kembalikan seperti yang dulu lagi. Baik, ini ada beberapa pendengar yang masuk mengatakan seperti ini, Prof. Proyek semacam ini bisa menjadi solusi jangka pendek namun mengalihkan perhatian dari solusi jangka panjang seperti penghentian eksploitasi air tanah. Apakah ada hubungannya atau bagaimana, Prof? Betul, jadi gini, konsep ini tidak boleh dipisahkan dengan penanganan secara terintegrasi. Kita harus tahu dulu, kenapa sih penyebab dari adanya rob atau banjir pasang yang saat ini ada. Salah satu penyebabnya itu adalah pertama karena adanya ketidakstabilan tanah kita atau yang kita sebut dengan penurunan tanah atau land subsidence. Kenapa ada land subsidence? Kita sering bertanya lagi, kenapa sih ada land subsidence? Pertama, karena memang struktur tanah kita lunak. Ya, jadi masih mempunyai kemampuan untuk memampat. Yang kedua, karena budaya kita yang saat ini semua hampir terjadi di Pantura adalah pemanfaatan air tanah dangkal. Banyak sekali masyarakat itu karena tidak mencukupi kebutuhan air minum atau air bersihnya, maka dia melakukan pengeboran di beberapa rumah atau di beberapa gedung. Bahkan saya melihat gedung-gedung pemerintah pun masih menggunakan sumur bor. Ini kan sangat-sangat tidak mencerminkan bahwa kita itu melakukan suatu konservasi atau mempertahankan bumi ini dengan bijak gitu ya. Jadi pemerintah harus mau tidak mau wajib hukumnya untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk air bersih sehingga kebutuhan masyarakat akan air bersih itu tercukupi sehingga masyarakat tidak lagi mengebor dan lain sebagainya seperti itu. Jadi harus terintegrasi, kalau enggak ya percuma juga dong kita menangani tapi lama-lama tanahnya ambles dan hybrid seawall juga lama-lama hilang juga karena ngikut tanahnya ambles seperti itu. Iya. Prof Denny, ini kan di sisi lain di tengah sedang berlangsungnya ya proyek hybrid seawall ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga sempat kemarin mengatakan bahwasannya akan membangun giant seawall sebagai solusi jangka panjang persoalan banjirop di Pantura Jawa Tengah. Jadi ini nantinya akan dielaborasikan antara giant seawall dengan hybrid seawall atau bagaimana, Prof Denny? Ya, jadi gini, konsep giant seawall yang saat ini kita dengarkan itu adalah konsep yang strukturnya mungkin sudah pada tahu ya, strukturnya sangat-sangat mahal gitu ya. Dan juga menggunakan struktur yang cukup besar sehingga ini akan mempengaruhi stabilitas dari bangunan itu sendiri. Coba sekarang kita bayangkan giant seawall yang notabene sekarang sudah dibangun ya. Dengan terintegrasi dengan jalan tol.
itu kan dananya cukup besar sekali, sangat-sangat mahal. Dan ini juga mendapatkan tantangan yang luar biasa. Karena untuk membangun pun itu harus melalui suatu konstruksi yang sangat-sangat rumit dan sangat-sangat kuat. Sehingga memang konsep Giant Seawall ini adalah konsep yang dulunya pernah digagas di Jakarta beberapa tahun yang lalu dan sekarang dimunculkan lagi. Tujuannya memang bagus, sama-sama untuk memproteksi, melakukan perlindungan terhadap wilayah pantai, pesisir sehingga tidak terjadi banjir, rob dan lain sebagainya. Justru ada juga yang mempunyai konsep bahwa Giant Seawall ini nantinya akan bisa menjadi salah satu penampungan air tawar atau danau air tawar. Tapi kita harus kembali lagi bahwa konsep yang kita adopsi untuk Giant Seawall saat ini itu adalah konsep yang mungkin barangkali kita adopsi dari luar negeri, misalkan Belanda dan lain sebagainya. Budaya kita dengan mereka berbeda. Kita saat ini budaya kita membuang sampah sembarangan, bantal, guling, hampir semuanya dibuang ke sungai dan akhirnya menuju ke muara laut. Nah, ini kan berbahaya sekali kalau kita bendung kemudian tiba-tiba sampahnya nanti di situ jadi akan menjadi kolam sampah raksasa. Artinya bahwa Giant Seawall yang digagas ini sebenarnya adalah satu konsep besar di mana harus kehati-hatiannya harus luar biasa. Karena sebagian besar juga nanti akan mempengaruhi mobilisasi dari nelayan misalnya seperti itu. Tapi kami sebagai akademisi tentunya akan mengkaji seberapa besar efektivitas ataupun dampak dari pembangunan Giant Seawall ini ya. Artinya kita juga berbagi dengan pemerintah ya, artinya berbagi peran. Nah, kami juga akan melakukan suatu riset atau studi apa sih Giant Seawall yang seperti apa yang efektif untuk diterapkan. Jadi seperti itu kira-kira. Baik, berarti rencananya ke depan ini akan memadukan di antara keduanya seperti itu ya Prof Denny ya? Ya, betul. Jadi yang kita hybrid ini adalah upaya jangka pendek dan cepat untuk mengatasi rob. Yang kedua adalah Giant Seawall itu nantinya fungsinya mungkin akan bisa berfungsi ganda ya. Jadi untuk jalan, untuk berbagai infrastruktur yang ada di laut dan lain sebagainya. Cuma nanti itu kan butuh dana besar ya. Tapi kita kan saat ini sedang Prof Denny? Mungkin itu juga nanti akan menjadi bahan perhatian pemerintah. Baik, Prof, ini semisal hybrid seawall ini nantinya akan diprediksi berhasil. Bagaimana menjaga keberlanjutan untuk jangka panjangnya misalnya, khususnya mungkin dari sisi perawatan struktur dan juga pelestarian ekosistemnya? Betul. Jadi untuk perawatan struktur, jadi hybrid seawall ini seperti yang saya kembangkan di Timbul Sloko itu ya berumur kira-kira sekitar 8 tahunan lah ya untuk struktur bangunannya. Sedangkan sekarang sudah 13 tahun dan alhamdulillah selama 13 tahun itu baru tahun ini rusak. Artinya seperti itu. Jadi dari prediksi 8 tahun ke 13 tahun. Upaya yang perlu dilakukan adalah maintenance kaitannya dengan kita harus melihat ini sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Jadi artinya ada misalnya nih ketika kita melihat ada 1-2 bangunan atau bis beton yang hilang atau bis beton yang rubuh dan lain sebagainya, kita perlu melakukan maintenance juga, artinya kita mengganti, supaya apa? Supaya ini bisa berjalan dengan baik. Ekosistem secara alamiah dia akan berkembang sendiri. Misalnya yang ada di Demak nih, yang sekarang kita sedang kembangkan di sana. Saya membuat hybrid seawall tahun 2012. Tahun 2013 tumpukan sedimen sudah banyak di belakang maupun di depannya, sehingga saya bisa tanamin mangrove. Nah, mangrove dengan sendirinya akan tumbuh. Selama kurang lebih 10 tahun itu ya kurang lebih sekarang sudah tingginya lebih dari 10 sampai 12 meter. Kita misalkan kita merawat mangrove itu lebih mudah daripada Jadi kita merawat mangrove ya kita biarkan saja habitat itu ada, maka mangrove itu akan bagaimana kita menjaga kelestarian mangrove itu supaya tidak lagi ditebang lagi seperti itu. Kalau ditebang lagi ya udah hilang lagi nanti. Berarti ini juga perlu ada kesadaran bagi masyarakat sekitar ya untuk terus. Ya, tapi alhamdulillah saat ini masyarakat sudah sangat sadar karena masyarakat yang merasakan sendiri. Bencana ini akan adalah bencana pelan-pelan ya. Dan masyarakat sudah merasakan sendiri. Bayangkan kita itu setiap 3 tahun ya, itu masyarakat harus menaikkan rumahnya itu kurang lebih nguruk sekitar 1 meter sampai 2 meter. Bahkan rumah hasilnya sekarang pun sudah tenggelam.
Ini kan cost yang sangat tinggi dan masyarakat sekarang sudah sangat-sangat paham. Seperti yang di Timbul Sloko itu saat ini masyarakat bahkan swadaya untuk melakukan upaya-upaya proteksi sampai menanam mangrove di sekeliling rumahnya dan sekeliling tambaknya. Ini kan luar biasa. Yang edukasi yang diberikan. Apalagi nanti ketika mulai sosialisasi terkait dengan hybrid seawall lagi ya Pak, ya mungkin akan lebih terbangun juga pemikirannya. Jadi masyarakat saya kira sangat responsif dan akan menerima ini sebagai satu kenyataan bahwa memang kondisinya yang sudah mereka lihat sendiri itu berhasil. Jadi kenapa ini nggak diterapkan? Nah itu memang sedikit agak terlambat ya pemerintah. Waktu itu kami sudah mensosialisasikan sejak tahun 2015, 16, 17 setiap tahun gitu. Tapi pemerintah masih belum mengelirik gitu ya. Tapi alhamdulillah saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Wakil Gubernur dan juga Pak Gubernur sudah komitmen bersama. Kita sepakat ini kita laksanakan untuk bisa segera bermanfaat untuk masyarakat. Baik, berarti di antara dua konsep ini, antara Giant Seawall dan juga Hybrid Seawall ini memang untuk dalam segi keberlanjutan dan juga mungkin perawatannya ya, baik itu secara struktur maupun ekosistem itu akan lebih mudah dilakukan dengan apabila menggunakan Hybrid Seawall seperti itu. Betul. Tapi itu kalau akan lebih mudah dan murah. Tapi kalau kita single sedikit nih terkait dengan Giant Seawall, ini nanti akan seperti apa perawatannya, Prof. Denny? Giant Seawall itu biaya perawatannya cukup mahal. Pembangunannya aja saya nggak tahu persisnya, tapi kira-kira ya sangat-sangat mahal gitu ya. Tapi kalau untuk perawatan dengan biaya yang mahal, tentunya kita bayangkan saja alat kita mahal, maka biaya perawatannya tentu akan sangat mahal. Mungkin biaya perawatannya Giant Seawall itu bisa untuk membangun struktur Hybrid Seawall lebih panjang lagi. Jadi komparasinya seperti itu. Jadi 1 kilo Giant Seawall itu mungkin komparasinya bisa kalau kita komparasi ya bisa membuat 100 kilo Hybrid Seawall ya, seperti itu kira-kira. Iya, berarti akan membutuhkan anggaran yang besar ya. Betul. Nah, itu kan dilema di kita ya. Bisa bangun nggak bisa ngerawat gitu. Bisa bangun tapi tidak bisa merawat. Nah, ini berarti adalah salah satu konsep gagasan yang mungkin akan sangat efektif ya untuk diterapkan. Nah, mungkin terakhir Prof, apa sih mungkin harapan atau pesan yang ingin disampaikan oleh Prof. Denny mungkin terhadap masyarakat ya terkait dengan proyek ini ke depannya, agar mungkin masyarakat pesisir maupun masyarakat lokal di sekitar ini akan lebih paham terkait dengan tata kelola pesisir seperti itu. Betul. Jadi di dalam pengelolaan pesisir tentunya kita tidak tidak ingin bahwa apa yang kita lakukan pembangunan ini adalah pembangunan yang sesat. Kita berharap pembangunan ini adalah pembangunan yang berkelanjutan. Tentunya pembangunan yang berkelanjutan itu apa? Pembangunan yang melibatkan atau mengedepankan aspek-aspek 3 hal. Satu adalah sosial, kedua adalah ekonomi, dan yang ketiga adalah lingkungan. Kita tahu bahwa saat ini ada salah satu aspek yang menjadi aspek utama. Alhamdulillah masyarakat saat ini sudah sangat paham dan mengerti dan sudah semakin sadar bahwa kesadaran masyarakat ini akan menjadi satu bukti dan juga suatu modal yang cukup kuat ke depannya. Aspek sosial masyarakat saat ini kami berharap bersama dengan masyarakat tentunya nantinya akan bahu-membahu, gotong royong dan lain sebagainya dalam rangka untuk mewujudkan melakukan rehabilitasi dan restorasi baik itu pantai, sungai dan lain sebagainya. Karena konsep ini juga kita terapkan di sungai supaya kanan kiri sungai itu juga nanti akan bisa ditumbuhin mangrove yang begitu lebat. Kita bisa bayangkan sungai-sungai ini akan menjadi sungai yang baik, kemudian di kanan kirinya ada mangrove. Semakin banyak mangrove maka jasa ekosistemnya muncul di sana. Seperti ikan semakin banyak, kepiting semakin banyak, maka perekonomian masyarakat akan semakin meningkat di situ. Dari sisi lingkungannya pasti akan terus terjaga. Lah, kolaborasi yang kita harapkan adalah kolaborasi antara pemerintah, kemudian antara perguruan tinggi, kemudian antara masyarakat, kemudian stakeholder lain seperti pelaku usaha ini, dan juga yang terakhir adalah kolaborasi pentahelik dengan media massa atau yang kita sebut ya kita media-media seperti yang ada sekarang ini menjadi satu hal yang wajib. Artinya ketika ada kegiatan seperti ini maka kita harapkan ini edukasi ini bisa menyebar ke masyarakat semakin tahu, masyarakat semakin paham dan masyarakat semakin sadar bahwa apa yang dilakukan bersama pentahelik ini menjadi satu hal yang tidak bisa terpisahkan untuk pembangunan berkelanjutan, tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,
kemudian mewujudkan kelestarian lingkungan, dan juga mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Matur nuwun. Prof, mohon maaf, ini ada satu lagi pendengar yang masuk dari Pak Didi Genuk, ini saya bacakan dulu ya. Kalau kondisi sekarang bagaimana terkait dengan pembangunan jalan tol? Ya, pembangunan jalan tol memang suatu program yang cukup mendesak dan sudah dilakukan oleh pemerintah. Artinya seperti ini, bahwa ketika sekarang jalur Pantura hampir sebagian lumpuh ya. Saya bilang lumpuh karena genangan rob ini sudah 24 jam di sana. Maka salah satu solusi yang paling cepat adalah bagaimana tol ini harus segera bisa diselesaikan. Di satu sisi tol ini juga sudah diprediksikan untuk salah satu pengendalian banjir dan rob. Kemudian di satu sisi yang lain bahwa tol ini sangat dibutuhkan sebagai salah satu sarana untuk mengurangi beban Pantura. Bisa kita bayangkan saat ini kenapa di jalur depan Politron dan sampai sekitarnya itu 24 jam terendam. Karena apa? Jalannya kita bisa bayangkan ya, jalan ini sudah kena air, terendam oleh air, ada truk besar muatan yang sangat berat, maka secara struktur jalan ini kan tidak didesain untuk beban di air dan ditumpuin oleh beban yang berat. Artinya bahwa ini menjadi satu beban yang sangat berat ya untuk jalan Pantura, sehingga salah satu solusinya adalah tol ini harus segera jadi, sehingga beban di Pantura, khususnya di Demak dan sekitarnya itu akan menjadi berkurang. Karena kalau semakin bebannya berkurang, maka kita harapkan infrastruktur ini akan semakin lebih baik lagi. Jadi terintegrasinya seperti itu kira-kira. Baik, tapi ini terkait dengan pompa air yang sudah dipasang di beberapa titik ini. Ada pertanyaan dari Pak Ali Mukni, ini sebenarnya efektif atau tidak sih Prof Denny? Karena sudah sehari 2 hari ya kena pompa bisa surut, tapi kemudian hari berikutnya banjir lagi. Ini saya cek di CCTV di Subdemak juga masih ada ya genangan air. Betul. Jadi gini, kemarin saya sempat diskusi dengan teman-teman juga. Jadi yang dilakukan pompanisasi saat ini itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Karena apa? Masuknya air laut yang di depan Politron dan sekitarnya itu adalah masuk air laut yang dari lautan langsung. Jadi kita mungkin pernah belajar bencana berhubungan itu ya. Jadi ada satu sisi dan sisi yang lain, ketika mempunyai level yang sama, ketika kita ada air maka dia akan mengalir di daerah situ. Yang terjadi saat ini adalah pompanisasi itu hanya menurunkan level, tidak mengurangi apapun. Karena air laut yang dipompa keluar itu sejatinya adalah air laut yang dipompa lagi, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi, seperti itu. Jadi air lautnya masuk dari sisi lain, kemudian ini dipompa keluar dari sisi yang lain, tapi air lautnya masih masuk lagi dari sisi yang situ. Jadi sebenarnya nggak menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan kalau nanti terintegrasi antara hybrid seawall dengan sistem polder ya, dan juga dengan menggunakan kolam retensi ini ya, dan juga terkait dengan normalisasi, itu akan menjadi satu hal yang obat. Jadi parameknya ini tiga-tiganya harus diintegrasikan dan dibangun secara bersama-sama. Karena kalau tidak, maka air laut selama dia masih bisa masuk ke lokasi tersebut, maka selamanya akan menimbulkan genangan di lokasi tersebut. Berarti pompa ini sebenarnya bukan untuk mengatasi, tapi hanya menunda airnya masuk seperti itu ya Prof. Betul, hanya mengurangi level air masuk saja. Baik. Terima kasih Prof Denny sudah berbincang ya dengan El Sinta. Nanti kami berbincang lagi terkait dengan tema dan topik yang lain mungkin ya Prof ya di lain waktu. Ya. Turun. Terima kasih Prof Denny, selamat sore. Sami-sami ya, selamat salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kami dengan Ketua Tim Pengendalian Banjir dan Rob dari LPPM Universitas Diponegoro, Profesor Denny Nugroho Sugianto, STMSI. El Sinta Semarang News and Talk.